Halo Sobat Accurate, bertemu kembali di channel Mastering Accurate, channel kesayangan Sobat Accurate yang ingin belajar dan mahir menggunakan Accurate. Hari ini kita akan membahas apa? Ya, hari ini kita akan membahas setup database Accurate 5 dengan teknik layaknya kita seorang expert ataupun seorang Accurate spesialis. Oke, teknik ini sangat cocok untuk usaha yang sudah memiliki pembukuan dan sudah memiliki chart of account atau daftar akun. Nah, apa saja yang perlu kita siapkan? Pertama, Sobat Accurate tentu harus menginstal aplikasinya. Nah, caranya bagaimana? Sobat Accurate bisa download dari website cpsshop.com. Sesuaikan untuk bitnya ya dengan tipe prosesor Sobat Accurate. Apakah 32 bit atau 64 bit. Setelah diinstal, Sobat Accurate bisa buka Accurate-nya. Tampilannya kurang lebih nanti akan seperti ini. Nah, berikutnya setelah kita yang pertama tadi install, kemudian sudah dibuka Accurate-nya, kita buat database. Caranya kita tinggal klik buat data perusahaan baru. Nah, di sini kita tentukan ya, database-nya akan ditaruh di mana. Lokal ini artinya kita taruh database-nya di PC atau laptop ini. Kalau kita pilih mesin lain, berarti database-nya akan kita letakkan di komputer lain ya. Dan itu kita perlu isi nama servernya atau IP address komputer servernya dan juga nanti baru mengisi nama database-nya. Nah, di sini kita pilih lokal saja, artinya database-nya akan kita letakkan di sini. Kita tinggal browse mau ditaruh di folder apa. Ya, misalkan contoh saya taruh di folder ini ya. Kemudian saya namakan misalkan PT ABC. Kemudian kita klik create, lalu klik OK. Nah, di sini kita tunggu prosesnya ya, karena akan memakan waktu beberapa saat. Proses pembuatan database sudah berhasil. Di sini ada minta username dan password. Kita tinggal masukkan untuk username dan passwordnya adalah supervisor. Kemudian kita klik OK. Nah, itu tadi adalah 3 poin pertama ya. Jadi download, kemudian buka Accurate, yang ketiga adalah buat database. Nah, selain itu, yang keempat kita juga harus menyiapkan data Excel-nya. Data Excel-nya apa saja sih? Data Excel-nya umumnya adalah chart of account, customer, vendor, kemudian persediaan, dan juga fixed asset. Nah, di sini karena kita akan menggunakan persiapan mahir, nah umumnya persiapan mahir itu digunakan untuk perusahaan yang tadi seperti sudah saya sebutkan bahwa sudah punya pembukuan. Nah, itu umumnya kita sudah punya pemisahan ya. Umumnya di bagian persediaan misalkan ya. Di sini saya akan ilustrasikan ada dua, contohnya elektronik dan furniture. Nah, persediaan, penjualan, retur, potongan, dan HPP itu akan kita pisahkan ya, karena kita sebut ini adalah persiapan mahir, tentunya berbeda dengan persiapan basic ya, seperti di video yang sebelumnya. Ketika kita sudah siapkan file Excel-nya, kita bisa melakukan proses setup database-nya. Nah, Sobat Accurate juga tidak perlu bingung ataupun tidak perlu kesulitan karena kita akan share file Excel-nya yang bisa Sobat Accurate gunakan untuk simulasi supaya Sobat Accurate makin mahir untuk melakukan setup Accurate. Balik lagi kita ke Accurate, pilih bahasanya Indonesia atau English, disesuaikan dengan kebutuhan Sobat Accurate. Lalu kita klik lanjut. Nah, di sini kita pilih adalah persiapan mahir atau advance setup. Kemudian klik lanjut. Nah, untuk mata uang kita isi ya, IDR atau rupiah. Nah, ini tentu akan kembali lagi nanti disesuaikan dengan base currency yang Sobat Accurate inginkan. Nah, dalam simulasi yang saya buat, ini kita base currency-nya adalah IDR atau rupiah ya. Nah, saya lengkapi. Untuk negara Indonesia, simbolnya adalah IDR. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik lanjut. Nah, untuk nama perusahaan, kita isi PT ABC, alamat Jakarta. Nah, Sobat Accurate bisa sesuaikan nanti dengan nama perusahaan dan juga alamat dari perusahaan Sobat Accurate. Nah, tanggal mulai atau tutup buku atau cut off ya kita sebut, kita isi 31/12/2020. Nah, ini Sobat Accurate tidak harus mengikuti ini. Cuma saya ingin menginformasikan bahwa tanggal mulai itu kita isi dengan tanggal dari akhir bulan yang kemarin gitu ya. Jadi misalkan kalau kita ingin mulai 1 Januari 2021, maka kita perlu isi di sininya adalah 31 Desember 2020. Kalau kita ingin mulainya 1 April transaksinya, pencatatannya, maka kita isi di sini adalah 31 Maret
ya, 2021. Nah, tahun fiskal ini juga harus disesuaikan. Sebaiknya kita ikuti dengan tahun yang ada di atasnya. Karena apa? Karena kalau kita masih isi dengan 2021, maka imbasnya pada saat nanti kita mengimport itu akan terjadi error karena dia akan menginformasikan bahwa tidak sesuai gitu ya untuk fiskalnya. Untuk peringati jika dan error jika, kita bisa skip, kita nanti bisa setting di kemudian hari ya. Selanjutnya kita klik lanjut. Kemudian kita lengkapi ya untuk nama perusahaan, secara pajak dan yang lainnya. Ini juga kita bisa skip ya kalau misalkan kita belum tahu untuk data-datanya, kita bisa skip. Kita klik lanjut dan akan masuk ke akun dan daftar lain. Nah, ini di sini sudah ada akun ya yang dibuatkan oleh Accurate. Akun ini kenapa bisa muncul? Akun ini muncul karena kita tadi membuat mata uang IDR atau rupiah. Nah, akun-akun ini harus kita hapus. Hanya dua yang kita harus tinggalkan, yaitu opening balance dan return earning ya. Opening balance ini untuk akun penyeimbang pada saat kita import master data jika ada saldo gitu ya. Return earning untuk menampung laba ditahan. Kita sisakan dua ini. Yang lain kita hapus. Nah, kita hapus satu persatu karena kita tidak bisa blok untuk akun yang mau kita hapus ya. Kita hapus satu persatu. Kita sisakan untuk akun opening balance dan return earning ya. Nah, ini sudah habis, tinggal dua saja. Untuk ekuitas saldo awal kita isi ke opening balance equity. Selanjutnya kita klik tombol ini, kemudian ambil file chart of account-nya. Ya, jadi pertama file of type-nya kita ganti ke Excel, baru kita ambil chart of account, kemudian klik open, lalu klik ambil data. Nah, di sini untuk baris pertama kita tidak gunakan karena ini adalah judul kolom ya. Ya, jadi di sini ini adalah judul kolom dan ini tidak akan dipakai. Jadi kita harus hapus ya baris pertamanya. Hapus. Nah, setelah itu kita mapping ya. Di sini ada account number ke nomor akun, account name ke nama akun, opening balance ke saldo awal, account type ke tipe akun ya. Nah, di sini jangan sampai salah mapping ya. Jadi sobat Accurate harus perhatikan dengan seksama gitu ya. Untuk kas bank ke kas bank, kemudian piutang ke akun piutang, persediaan ke persediaan, dan seterusnya ya. Aktiva lancar lainnya ke aktiva, aktiva tetap ke aktiva tetap. Ini jangan sampai salah mapping karena jika salah otomatis fatal ya masalahnya ya, karena akan menyebabkan akun-akunnya ini jadi salah tipe gitu ya. Lanjutkan hutang usaha ke akun hutang. Nah, kemudian hutang lancar lainnya ke hutang lancar lainnya. Seperti ini, hutang jangka panjang ke hutang jangka panjang. Kita lanjutkan, scroll ke bawah ya, karena masih ada banyak. Kemudian modal ke ekuitas. Nah, pendapatan ke pendapatan. Ini ya, kemudian HPP ke harga pokok penjualan, beban ke beban, kemudian pendapatan lain ke pendapatan lain. Nah, di sini ada pendapatan lain. Oke, kemudian beban lain ke beban lain. Nah, seperti ini ya. Sebelum kita okekan, periksa kembali ya. Pastikan tidak ada yang salah mapping ya. Seperti ini, kemudian baru kita klik OK. Setelah itu untuk parent account kita mappingkan ke akun induk ya. Kemudian kita klik import data. Nah, di sini sukses semua ya. 55 data terimpor, 0 data gagal. Kita klik OK. Otomatis di sini akan tampil ya daftar akun yang sudah kita berhasil import. Termasuk juga untuk akun-akun yang punya saldo awal, di sini muncul juga nilai saldo awalnya. Nah, selanjutnya kita klik tombol lanjut. Nah, masuk ke akun default mata uang. Kita petakan ya untuk akun hutang, sudah ke hutang dagang.
piutang ke piutang dagang, uang muka penjualan ke uang muka penjualan, kemudian uang muka pembelian. Di sini ada diskon penjualan ke diskon atau potongan penjualan faktur. Laba rugi terrealisir, kita ke laba rugi terrealisir ya. Untuk yang tak terrealisir kita ke yang laba rugi belum terrealisir. Kemudian kita klik lanjut. Nah, di bagian daftar lain, Sobat Accurate harus membuat termin sesuai dengan data yang ada di master pelanggan dan pemasok. Ya, contohnya seperti ini. Kita di pelanggan punya net 30. Kemudian di pemasok juga net 30. Artinya kita cukup membuat satu termin, yaitu net 30 saja. Ya, cara membuatnya bagaimana? Kita tinggal isi 0 di bagian sini. Kemudian di jatuh tempo kita isi 30. Lalu kita tekan enter, otomatis dia akan langsung membuat net 30. Nah, kemudian di pajak ini kita juga harus melihat ke customer, ke vendor, dan juga ke barang. Contohnya seperti ini. Kodenya huruf T di pelanggan, di pemasok juga huruf T. Kemudian di barang ini juga kodenya adalah huruf T. Ya, jadi kita buat di sini huruf T. Nah, untuk namanya PPN, keterangannya misalkan adalah pajak pertambahan nilai gitu ya. Nilainya 10%. Pajak penjualannya kita tentukan ke PPN keluaran. Kemudian pajak pembelian kita tentukan ke PPN masukan. Nah, ini kita sudah selesai di pajak ya. Kemudian kita klik lanjut. Masuk ke bagian pelanggan dan pemasok. Di sini ada informasi tipe pelanggan. Nah, ini tipe pelanggan kita juga harus lihat ya di master pelanggan kita. Oh, di sini adalah umum saja. Ya, artinya kita hanya cukup buat satu saja, yaitu umum, dan di sini sudah disediakan. Untuk metode pengiriman ini tergantung nanti Sobat Accurate akan membuat tipe pengiriman apa saja. Misalkan ada JNE, ada truk, ada yang lain. Nah, silahkan dibuat di sini. Ini kita bisa skip karena ini juga kita bisa tambahkan nanti gitu ya. Nah, kita klik lanjut, masuk ke pelanggan. Nah, di pelanggan kita impor pelanggannya ya. Kita klik tombol ini, kemudian kita tentukan file Excel-nya, pilih pelanggan, klik open, lalu ambil data. Seperti biasa, kita hapus judul kolom. Kemudian kita petakan di bagian atas ya, nomor pelanggan, customer name ke nama pelanggan, termin ke syarat. Nah, di sini ada net 30. Nah, kenapa kita tadi harus membuat? Karena supaya nanti di data sumber bisa dipetakan dengan data yang ada di Accurate, yaitu net 30. Opening balance ke saldo awal. First tag ke pajak pertama. Nah, di sini kita juga karena tadi kita sudah buat ya kodenya PPN, nah otomatis jadi ada. Untuk customer type atau tipe pelanggan, nah kita tentukan ke tipe pelanggan ya di sini. Nah, umum kita petakan ke umum, kemudian kita klik OK. Sampai di sini sudah selesai, kita klik impor data. Berhasil, ada 3 data terimpor. Di sini kita bisa lihat ya, ada 3 baris nama pelanggan. Kita klik lanjut, masuk ke pemasok. Kita impor juga ya. Kita impor, kita ambil file Excel-nya seperti biasa. Kita ambil file vendor. Kita ambil data. Kita hapus baris pertama. Kemudian kita petakan vendor number ke nomor pemasok. Kemudian nama pemasok, termin ke syarat, net 30 ke net 30, kemudian opening balance ke saldo awal, first tag ke pajak pertama ya, pajak pertama, kemudian definisi ke PPN, klik OK. Nah, kalau sudah kita klik impor data. Nah, berhasil masuk 3 data pemasok. Oke, kita klik lanjut. Nah, di sini kita masuk ke bagian persediaan ya. Di persediaan ini
defaultnya ada gudang center atau gudang pusat ya. Kalau sobat Accurate punya gudang lebih dari satu, silahkan bisa ditambahkan di sini. Misalkan ada gudang yang lain bisa dimasukkan. Nah, untuk kategori barang, seperti tadi penjelasan di awal, ceritanya kita punya dua pengelompokan barang ya. Ada elektronik dan furniture. Kita bisa masukkan kategorinya di sini. Nah, sebetulnya kalau kategorinya sedikit kita cukup langsung masukkan saja ya. Di sini kita tinggal klik tambah, nanti kita masukkan tipenya. Nah, tapi di sini saya ingin mensimulasikan caranya kalau misalkan kita kategorinya banyak seperti apa. Nah, di sini juga saya informasikan ya. Jadi file Excel-nya kurang lebih formatnya seperti ini. Electronic Furniture. Nanti kita tinggal klik tombol ini ya. Lalu kita ambil file kategorinya, kategori persediaannya. Kita klik ambil. Kemudian kita hapus baris pertama seperti biasa. Kemudian kita tinggal definisikan. Ya, kemudian kita klik impor. Nah, di sini masuk dua data terimpor yaitu elektronik dan furniture ya. Setelah itu kita klik lanjut. Nah, di sini ada akun default barang. Nah, umumnya kita harus isi dengan barang yang relatif dominan ya, artinya yang paling banyak ya, istilahnya paling banyak terjadi entah itu penjualan atau pembelian. Nah, kita umumnya seperti itu dan kita seragamkan. Kalau kita misalkan sudah memilih elektronik ya, artinya ini untuk penjualannya juga elektronik ya, returnya juga ke retur yang elektronik gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalau pengguna Accurate ini membuat master barang baru ya atau tambah barang, itu dia akun-akunnya akan menggunakan akun default yang ada di sini. Ini potongan penjualannya elektronik, akun barang terkirim, harga pokoknya harga pokok elektronik, retur pembeliannya, persediaan. Akun biaya kita definisikan ke beban lain-lain. Nah, untuk akun barang belum ditagih, ini kita masukkan ke hutang barang belum ditagih. Kemudian kita klik lanjut. Masuk ke bagian metode. Nah, di metode ini Sobat Accurate harus tentukan ya di awal apakah akan menggunakan metode average atau rata-rata atau menggunakan FIFO atau first in first out. Nah, kita tidak bisa mengganti pada saat nanti kita sudah memilih tipe persediaan di sini. Jadi harus ditentukan di awal dan harus dipastikan tidak ada perubahan gitu ya. Nah, misalkan kita contoh aja di sini kita pilih rata-rata. Nah, kita klik lanjut. Nah, baru di sini kita bersiap untuk mengimpor data barangnya.